Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal anakhtu ila al-madah as-saniyah min qawaidil lughah al-arabiyyah allati nata'allamu bih. Jadi yang kedua ini kaidahnya kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha. Nah, videonya ini nanti mungkin agak sedikit panjang, jadi mohon di-download secara tuntas ya. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi kana wa akhwatuha itu artinya secara sekilas adalah menjadi atau menjadi seperti itu. Di dalam bahasa Arab itu bukan hanya kana, tetapi mempunyai teman-teman. Makanya di sini judulnya namanya kana wa akhwatuha, ada teman-temannya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kana. Jadi kana itu artinya adalah menjadi ya, sekilas artinya menjadi. Nah, merupakan variasi dalam mubtada dan juga khobar. Seperti yang telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwasanya dalam kaidah bahasa Arab ketika kita membuat kalimat itu ada grammar mubtada dan khobar ya. Semoga antum semua masih ingat, yaitu adalah yang terdiri dari dua kata ya. Ini saya ada contoh lagi. Nah, jadi di dalam membuat kalimat mubtada dan khobar itu terdapat variasinya, bukan hanya seperti yang telah kita bahas lalu. Jadi bukan hanya dua kalimat saja, tetapi ada variasi dan pengembangan daripada dua kalimat tersebut. Nah, contoh mubtada dan khobar biasa ini seperti yang kita udah bahas yang lalu ya. Ini tapi contohnya saya ambil dari materi yang kedua. Al-insanu saminun. Nah, al-insanu seperti yang sudah kita bahas bahwasanya mubtada didahului dengan alif lam kecuali domir ya, kecuali kata ganti. Kemudian di sini harokatnya domah. Nah, maka khobarnya, ini khobarnya harokatnya juga domah mengikuti mubtada seperti itu. Nah, ketika kalimat tersebut dimasuki kana, nah seperti sudah yang saya jelaskan tadi bahwasanya mubtada dan khobar itu punya variasi dengan kana. Nah, ketika kita masuki kana, maka kalimat ini tadi al-insanu saminun tadi menjadi seperti ini. Kana al-insanu saminan. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya ya. Tadi di sini domah awalnya ada alif lamnya. Ketika kita memasuki kana al-insanu al tetap harokat yang setelah kana juga masih domah. Nah, yang membedakan ketika masuk di kata kedua saminan. Ketika mubtada dan khobar biasa saminun, ketika variasi dengan kana menjadi saminan. Harokatnya berubah menjadi yang di sini domatain menjadi fathatain. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita membuat variasi kalimat kana, kita masuki saja kana al-insanu, kata pertama harokatnya tetap, alif lamnya juga tetap. Kemudian kata kedua yang merupakan khobar, harokatnya menjadi fathatain. Nah, atau menjadi mansub. Seperti itu. Nah, kemudian muncul kaidah selanjutnya. Harokat setelah kana adalah domah. Nah, ini ya, setelah kana harokatnya domah atau marfu. Nah, jadi kita menyebut domah itu dengan kata marfu. Jadi harokat setelah kana adalah marfu. Ini namanya marfu. Dan setelahnya ini ya, setelah kata al-insanu, kata saminun ini harokatnya berubah menjadi saminan yang disebut dengan mansub. Begitu. Jadi kalau fathah namanya mansub, kalau domah namanya adalah marfu. Begitu ya. Semoga jelas dan mafhum. Kalau misalkan ada yang belum difahami, boleh langsung ditanyakan nanti di forum. Lalu kita menginjak ke kaidah selanjutnya. Kata atau isim yang terletak setelah kana disebut ismun kana. Nah, tadi ini loh, yang terletak setelah kana berarti kan al-insan ya kan. Nah, ini namanya bukan mubtada lagi, tapi namanya adalah ismun kana. Kalau tidak ada kananya namanya mubtada, kalau ada kananya namanya ismun kana, harokatnya marfu. Kemudian kita lanjut ke sini. Dan berharokat marfu ya tadi ya.
Nah, sedangkan kata kedua ini tadi yang berharokat mansub namanya tetap khobar, ya, tetap khobar, tapi ditambahi kana, namanya adalah khobaru kana. Nah, di sini belum saya cantumkan, tapi saya kasih pengertian ya. Ketika dan setelahnya namanya adalah khobaru kana. Setelah ismun kana ini, nah ini saminan ini namanya adalah khobaru kana dan harokatnya mansub. Oke. Kemudian sebelum kita menginjak selanjutnya, kita harus tahu dulu marfu itu apa. Nah, jadi marfu itu bukan hanya domah, banyak jenisnya. Karena nanti ketika Anda membuat kalimat bukan hanya menggunakan satu saja, domah saja ya, tapi ada banyak. Misalnya mufrad. Nah, mufrad itu adalah tunggal. Maka bentuk marfu'nya atau harokat marfu'nya, ciri-ciri marfu'nya adalah domah. Seperti tadi di contoh ini ya, al-insanu. Al-insanu itu kan satu ya, satu orang. Karena al-insanu saminan, orang ini adalah orang yang gemuk gitu ya. Nah, jadi al-insanu ketika bentuk marfu'nya domah itu berarti menandakan satu. Namanya adalah tunggal atau mufrad. Begitu ya. Karena al-insanu saminan. Nah, al-insan ini satu. Maka bentuk marfu'nya adalah domah. Kemudian setelah itu bentuk marfu' yang kedua adalah ketika dia musanna. Nah, bentuk marfu'nya gimana kalau musanna? Ketika kalimat itu dua ya, menandakan dua. Ditambahi di belakangnya alif dan juga nun. Jadi menjadi gini contohnya. Kana rajulani, kana ar-rajulani ya. Kana ar-rajulani misalkan apa bla 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 bla. Saminani atau nasyitoni dan lain sebagainya. Nah, ya intinya ketika musanna marfu'nya itu bentuknya adalah ini. Ditambahi alif dan juga nun. Kan kalau satu kan ar-rajulu ya. Ar-rajulu. Tetapi ketika musanna ditambahi alif dan juga nun. Karena ar-rajulani bla 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 bla. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah bentuk marfu' daripada jamak. Tadi kan mufrad, musanna, kemudian jamak ya, dalam bahasa Arab itu. Nah, ketika jamak taksir ya, jamak itu kan ada tiga. Yang pertama jamak taksir, yang kedua mudzakkar salim, yang ketiga adalah muannas salim. Nah, jamak taksir itu adalah jamak yang untuk benda-benda mati yang tidak berakal ya. Contohnya kayak kitabun, jamaknya apa kalau banyak? Kutubun, seperti itu ya. Nah, itu bentuk jamak bentuk marfu'nya adalah domah, sama seperti yang mufrad tadi. Nah, kemudian ketika jamak itu adalah jamak mudzakkar salim, laki-laki. Contoh jamak mudzakkar salim adalah dari kata muslimun ya. Muslimun itu satu. Nah, ketika banyak bukan muslimun lagi tetapi menjadi muslimuna. Nah, maka harokat atau ciri-ciri marfu' daripada jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun di belakangnya. Dari awalnya muslimun jadi muslimuna, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini lawannya ini kan mudzakkar laki-laki. Ini muannas berarti perempuan. Perempuannya muslimun adalah muslimatun, seperti itu ya. Nah, maka ciri-ciri marfu'nya dari jamak muannas salim, muslimah tapi banyak, adalah alif dan juga ta, seperti itu. Jadi ketika muslimatun bukan muslimatun lagi, ketika banyak menjadi muslimatu, seperti itu ya. Nah, kemudian kananya juga berubah. Ini kalau muslimuna berarti kan kata ganti dari muslimuna ini kan hum, ya kan? Hum berarti mereka ya, mereka ataupun mereka laki-laki, jadi harokatnya menjadi kanu. Atau misalkan masih kana juga boleh asalkan kananya di depan. Nah, kemudian ini juga menjadi kanas ataupun satunya daripada muannas ya. Tapi kita pakainya kanat saja biar gampang, seperti itu. Lalu tadi kan kita mengenal bentuk-bentuk marfu. Ketika itu ismun kana ya, setelah kana harokatnya marfu.
Nah, itu bentuk-bentuknya seperti itu tadi. Nah, setelah ismun kana atau khobaru kana ya, yang kata ini tadi loh, kana, namanya kana. Setelah kana ismun kana, lalu ini namanya khobaru kana ya. Itu juga berbentuk mansub dan punya bentuk-bentuk sendiri. Nah, yang pertama mufrad atau tunggal, bentuknya adalah fathah harokatnya. Kayak tadi, kana al-insanu saminan. Nah, ini ya fathah mansubnya. Kemudian musanna 2. Nah, ditambah di belakangnya ya dan nun. Kana ar-rajulani, ini kan tadi bentuknya marfu ya, harokatnya marfu seperti ini kalau musanna. Nah, ini dia zakiyaini. Nah, kalau mansubnya bukan zakiyani lagi, tapi jadi zakiyaini ditambah ya dan juga nun di belah. Bentuk jamaknya ya. Tadi kan mufrad, musanna, sekarang jamaknya yang mansub. Ketika jamak taksir sama kayak mufrad ya, harokatnya fathah. Ketika mudzakkar salim, di belakangnya ditambah ya dan nun. Jadi ketika tadi muslimuna kan jadi marfu. Nah, kalau mansubnya muslimina, qanitina, apalagi mahirina, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mu'annas salim tadi kan kalau marfu'nya muslimatu. Nah, kalau mansubnya muslimati. Nah, kalau di dalam kalimat misal kanat al-muslimatu qanitati. Nah, seperti itu ya. Jadi di belakangnya ditambah alif dan juga ta, tetapi harokatnya kasroh. Kalau marfu'nya tadi ditambah alif dan juga ta, tetapi harokatnya doma. Kana kan menjadi ya. Nah, itu punya akhwatuha seperti di judul. Punya teman-teman. Akhwat itu artinya adalah teman-teman. Yang pertama temannya adalah soro. Nah, soro ini juga menjadi kapanpun, bisa digunakan pada waktu kapanpun. Soro al-insanu saminan, sama ya. Contohnya sama kana tadi. Kalau membuat contoh intinya kaidahnya sama seperti kana tadi. Habis soro, habis kana itu selalu marfu, setelahnya khobarnya mansub. Kemudian yang kedua adalah laisa, temannya. Laisa itu bukan ya, bukan. Laisal insanu saminan. Oh, orang itu bukan gendut gitu ya. Nah, terus kemudian asbaha. Nah, asbaha ini di sini terkait dengan waktu. Jadi hati-hati ketika membuat jumlah, ketika membuat kalimat. Asbaha ini menjadi tetapi di waktu pagi. Silahkan cari contohnya sesuatu yang menjadi di waktu pagi. Contohnya menjadi matahari menjadi bersinar, atau awan menjadi mendung dan lain sebagainya. Nah, pokoknya intinya yang memungkinkan menjadi tetapi di waktu pagi. Kemudian amsa, nah itu juga sama tetapi di waktu sore. Lalu selanjutnya adalah adha. Adha itu di waktu duha. Nah, kemudian dola dan juga bata itu menjadi seterusnya. Nah, jadi kalau kita membuat contoh disesuaikan ya ketika waktu-waktunya. Kalau dola dan bata ini bisa menjadi seterusnya atau abadi ya, bisa kapan saja. Seterusnya menjadi seperti itu. Misalkan batu itu menjadi keras. Nah, itu kan bisa seterusnya. Pagi nggak berubah, siang nggak berubah, sore nggak berubah. Nah, seperti itu. Oke, yakfi huna an qawaidi kana wa akhwatuha. Misalkan ada pertanyaan atau visual, tafadholu, silahkan ditanyakan di forum.